Bapak Kepala Badan ya BPCPH, BP Haikal Hasan, dan juga Bapak Ketua Harian Hal Institut, Bapak S. C. Arifin ya, dan para fasilitator, kemudian Bapak Ibu peserta ya, yang tentunya yang sangat kami hormati ya. Untuk mengawali pembukaan ini ya Bapak Ibu, mari kita dengarkan ya sambutan ya, kemudian arahan juga dari Bapak S. J. Arifin selaku Ketua Harian Hal Institut. Silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala BPJPH Republik Indonesia, Bapak Haikal Hasan. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi. saya hormati seluruh penyelenggara pelatihan, ada Bu Elia Yuswita selaku Master of Training atau Kepala Sekolah dari pelatihan ini, dan juga para fasilitator pelatihan, dan tentu adalah seluruh peserta pelatihan auditor halal angkatan ke-38 yang kita adakan eh, mulai hari ini, hari Senin, tanggal 20 sampai tanggal 23 hari Kamis mendatang. Bapak Ibu semua, eh, dan ini laporan untuk Bapak Haikal bahwa peserta pelatihan kali ini hampir seluruhnya berasal dari LPH-LPH yang sudah ditetapkan oleh BPJPH, jadi mereka nambah auditor. Ada juga yang dari LPH baru, saya lihat yang belum pernah saya dengar nama LPH-nya. Dan ada tersisip juga peserta mandiri, tapi mungkin hanya satu dua orang saja. Nah, Bapak Ibu semua, eh, total kita sudah meluluskan sekitar 1.500 auditor halal, baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Dan kesemuanya mengacunya kepada satu ketentuan saja, yaitu SKKNI Auditor Halal nomor 266 tahun 2019. SKKNI sekarang sedang direvisi, tapi belum selesai revisinya, dan tetap menjadi pegangan utama dari setiap auditor halal. Pelatihan ini pun dibentuk dalam kerangka untuk pemenuhan dari SKKNI tersebut, yang meliputi tiga unsur, yaitu pengetahuan atau eh, eh, knowledge, kemudian skill atau keterampilan, dan juga attitude atau sikap kerja. Pengetahuan tentu akan diberikan selama 4 hari pelatihan ini. Ada materi yang cukup lengkap sesuai dengan ketentuan atau kurikulum yang diberikan oleh BPJPH. Ada regulasi, materi regulasi, ada 2 kali penyampaian konsep halal haram dan fatwa MUI. Kemudian ada pengenalan SJPH yang 4 jam sendiri. Kemudian ada pengajaran tentang SKKNI, auditor halal. Nah, yang kedua adalah keterampilan atau skill. Nah, ini yang lebih menjadi hal yang eh, apa menjadi tekanan selain dari pengetahuan, bahwa Bapak Ibu semua dituntut untuk mampu bekerja sebagai seorang auditor halal. Nah, tentu di sini tidak cukup hanya dengan mendengar materi, maka yang utama di sini adalah tugas-tugas dan pengerjaannya. Ada tugas sesuai dengan jumlah unit kompetensi. Ada 4 unit kompetensi yang harus dikuasai, dan itu akan dirupakan dalam bentuk tugas-tugas yang kami sesuaikan dengan tugas asli dari seorang auditor halal. Nah, selain itu juga ada yang namanya on the job training, yaitu praktek praktek audit menjadi seorang auditor setelah pelatihan ini. Mungkin seminggu setelah pelatihan ini, itu ada praktek audit, dan itu merupakan hal eh, jenis praktek yang tertinggi ya, karena nanti pada saat ujian kompetensi, maka praktek itu yang menjadi alas dari ujian kompetensi. Nah, tentu nanti akan ada arahan-arahan dari penyelenggara bagaimana melaksanakan praktek tersebut. Tentu bagi LPH-LPH yang sudah lama, peserta dari LPH yang sudah lama bisa langsung dilibatkan dalam proses audit di LPH-nya masing-masing. Tapi tentu untuk yang LPH-LPH baru, apalagi peserta mandiri ya, nanti biar biar oleh penyelenggara diberikan solusinya seperti apa.
Nah, yang ketiga adalah attitude atau sikap kerja. Saya rasa kalau untuk auditor halal itu cukup selama ini tingkat kelulusan tertinggi juga auditor halal ya karena memang pesertanya dibatasi, ada kualifikasi pendidikan. Namun ini tentu akan berbeda seandainya itu penyelia halal atau apalagi juru sembelih halal karena mengingat dari kondisi mereka. Nah, Bapak Ibu semua tentu saya berharap semuanya lulus pelatihan ini ya dan berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan auditor halal yang diakui oleh BPJPH yang ditandatangani sendiri oleh Babe Haikal secara tanda tangan elektronik dan itu menjadi sertifikat yang sah berlaku di Indonesia. Bahkan untuk LPH-LPH luar negeri pun tetap harus diakui oleh BPJPH Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan mohon kiranya Babe Haikal bisa membuka pelatihan ini, Babe. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Baik, selanjutnya kami mohonkan kepada Babe Haikal Hasan untuk membuka pelatihan hari ini. Silahkan Babe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elia, ini semua muslim? Muslim, insya Allah. Arifin, ini semua muslim, Pak? Muslim, Pak. Kita periksa KTP-nya satu-satu, Pak. Sebelum mulai saya mau bertanya. Tadi Pak Arifin mengatakan dari seluruh peserta, ya 45 orang ini, ada yang dari LPH baru, ada yang dari LPH yang sudah menambah jumlah auditor, dan ada pula yang mandiri. Saya ingin berkenalan dengan yang mandiri. Siapa di antara Anda yang mandiri? Assalamualaikum, izin Babe, saya Limran dari Kendari. Masya Allah. Selain Pak Ali Imran, ada lagi siapa? Mungkin Al-Baqarah kali, An-Nisa kali, Al-Maidah barangkali. Izin Abdul Qadir Aida dari Maluku. Ali Imran. Limran, maaf Babe, Limran. Oh, Limran. Abdul Qadir. Siapa lagi? Yang mandiri? Izin Pak, saya Mumtaz Raja Priyatna juga mandiri Pak. Mumtaz, Masya Allah, Mumtaz. Ada lagi? Mohon izin Pak, saya Ilman Mufidah. Ilman? Iya, saya juga mandiri. Oh, Masya Allah. Ada lagi? Izin Pak, saya Reni Novia. Reni? Ada lagi? Saya Pak April mandiri. April. Nama lengkapnya April, Mei, Juni, Juli ya? Apriliana Rahmawati. Oh, saya kira April, Mei, Juni, Juli. Baik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang mandiri. Sudah cukup? Izin saya juga, Pak. Ada lagi Pak? Izin Babe. Ada siapa? Izin Ika. Babe. Ya. Ika. Saya juga Pak Amelia. Amelia. Saya Alda Fadila Odeta Pak. Aula. Alda Fadila Odeta. Alda Fadila. Saya Pak Sagita. Sagita. Iya. Baik. Saya Pak Harmoko Izin. Saputra. Harmoko. Saputra. Harmoko. Waduh, menteri zaman Pak Harto nih. Izin Babe, Sulastri Ya. Ningsih. Sulastri Ningsih. Sulastri tadi saya lihat senyumnya, giginya putih sekali. Jadi iklan Pepsodent ya. Maaf Babe. Senyumnya tuh kan sampai kinclong semuanya bersinar sampai sinarnya sampai ke luar itu Sulastri. Babe bisa aja. Izin Babe Alifi. Dan ada sesuatu yang khusus. Kenapa saya bertanya? Begini, cukup ya? Baik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, perhatikan ya. Perhatikan, saya mau ambil contoh ya. Contohnya begini. Oke deh, bukan contoh deh. Langsung aja deh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengangkat yang bernama Muaz bin Jabal, di mana Muaz bin Jabal ini menjadi kepanjangan tangan daripada Rasulullah untuk memeriksa zakat orang-orang di Yaman. Begitu. Sehingga dengan diangkatnya Muaz bin Jabal oleh Rasulullah sebagai petugas yang melakukan audit terhadap orang-orang yang berada di daerah Yaman, dia menjalankan fungsi itu. Nah, jika Muaz bin Jabal melakukan pengkhianatan kepada Nabi, ya nauzubillah, tidak ada bersalah di Nabi karena Nabi telah mengangkatnya. Nah, saya analogikan seperti itu. Sebelum saya masuk kepada 13 orang yang mandiri ini. Apa makna cerita fakta saya barusan? Maknanya adalah kami diberi amanah sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan daripada Presiden Bapak Prabowo Subianto, di mana untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang diantaranya mayoritas beragama Islam, dan mesti dilindungi dari sisinya. Dari siapa? Dari sisi narkoba. Makanya ada BNN. Dilindungi dari terorisme. Makanya ada BNPT. Gitu. Dilindungi dari kejahatan luar negeri. Makanya ada BIN. Badan Intelijen Negara. Tadi Badan Narkotika Nasional. Ya. Tadi ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Gitu. Harus, karena berdasarkan data anak-anak Indonesia kurang gizi karena nggak makan, karena orang tuanya nggak mampu, maka harus dilindungi. Didirikanlah MBG, gitu. Ya, didirikanlah Badan Pangan Nasional, ya, Badan Gizi Nasional, BGN, gitu. Untuk menjamin ketersediaan pangan di Indonesia, maka didirikanlah Badan Pangan Nasional. Untuk menjamin orang-orang Islam kalau makan itu jangan ada babinya, didirikanlah BPJPH. Begitu, ya. Karena itu ini adalah amanah. Pahami, resapi tugas ini. Begitu. Ya. Jadi semua makanan yang beredar di Indonesia harus halal. Kalau nggak halal gimana? Harus ada tandanya. Itu amanah dari Allah dan amanah undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya kami nggak sanggup karena begitu banyak ratusan juta outlet gitu loh. Ya. Mungkin puluhan juta outlet gitu loh. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang berada di dalam lembaga pemeriksa halal. Berdirilah LPH. Di dalam LPH harus ada orang yang betul-betul memahami bagaimana cara melakukan audit gitu. Itulah auditor. Itulah Akvin Melania. Itulah Dea Ratna Putri Wibowo. Itulah Reni Novia, Sagita, Safita Sari, Siti Mauawanah, Sulastri Ningsih, gitu loh. Itulah Aprilia Rahmawati, itulah Abdul Qadir Rumagia, itulah Alifi, dan seterusnya dan seterusnya. Anda perwakilan. Untuk apa? Untuk melanjutkan amanah itu. Betapa mulianya Anda sekalian gitu loh.
Betapa hebatnya Anda sekalian, Anda memastikan. Jadi yang hebat itu bukan kita. Kita mengatur regulasi, kita mengatur kurikulum, kita mengatur dan seterusnya. Tapi yang betul-betul hebat, yang betul-betul punya andil, yang betul-betul menyentuh itu adalah Amim Sofinia. Gitu, Limbran Tina, Nur Faiza, Isna Kumalasari, itu yang hebat. Meliza Anggraini, Taufikur Rahman, ya, Naila, Arum, Rifkiana, itu yang hebat. Lagi ada Puspita Sari, Siti Mariatul Ulfa, Anda yang mantap itu, yang dahsyat itu Anda gitu loh. Kenapa? Karena Anda yang menyentuh mereka. Anda memastikan, oke, ini halal. Anda memastikan, oh ini nggak boleh beredar, ini nggak bisa ini. Oh jelas-jelas kok ini. Nah, bukan cuma, oke barangnya bersih gitu. Oke halal, sorry, oke halal. Tapi lihat ini kotor, ini udah menjelang busuk ini. Nggak bisa. Oke ini orang bersih semua, tapi kok apa ya, loh ini sih daging tikus ini. Gitu. Jadi yang dituntut itu, dan sekaligus ada kemuliaan di dalamnya itu adalah ada pada Eka Dewi, ada Elgi Kusuma, Elia Yuswita, gitu loh, Hari Jatmiko, Harmoko, Pak Saputra. Anda itu yang memegang peranan itu. Ada Iman, Mufidah, ya, Jabal Akbal Nur, Resya, ya. Anda itu yang memegang peranan. Anda yang diberikan amanah sebenarnya. Anda adalah pelaksana utama. Karena itu, berpegang teguhlah pada itu sehingga apa yang Anda lakukan berbuah manis dunia wal akhirat. Sabar kalau saya bilang. Sebentar lagi, semua mata menuju kepada Anda semua. Sabar karena Anda adalah orang-orang mahal. Anda orang-orang the future. Sebentar lagi, halal akan menjadi the one and the only. Gitu loh. Saya baru saja tadi malam ada dalam acara bersama Bapak Presiden Prabowo. Begitu. Dan diantaranya ada teman-teman beberapa yang menghampiri meja saya dan berkata, "Be, saya kan ekspor impor nih, Be. Sekarang yang paling penting nomor satu tuh bukannya availability, bukannya apa, bukannya higien, bukan apa, halal, Be." Betul. Bahkan dia berangkat ke luar negeri, berdatang dari luar negeri yang bukan negara Islam, halal dituntut. Be, gue mau kirim ekspor be ke Kanada. Kenapa? Itu udah kontainer di sono, be. Loh, emang kenapa? Nggak boleh masuk Kanada. Kanada mensyaratkan halal. Kanada, teman-teman sekalian. Ya, ada Mbak titik-titik. Datang ke saya semalam gitu ya. Be, apa kabar? Be. Gue kan kerjaan gue kan ekspor, be. Ini gue kan mau ngirim. Biasanya gue kirim ke Eropa gitu loh. Gila, sekarang barang gue nggak bisa diterima. Kenapa? Dia minta sertifikat halal, be. Eropa loh. Ya, teman-teman dari Cina juga mengeluh karena ekspor yang biasanya dikirim ke Cina lolos. Ternyata Cina pun sebagian kotanya meminta halal. Jadi apa kesimpulannya? Sebentar lagi, you are the future. Anda orang masa depan. Believe me. Trust me. Pekerjaan yang paling mahal gajinya, pekerjaan yang paling dihormati di dunia nanti adalah you. Para halal expert. You. Believe me. Kemarin, lembaga halal luar negeri, namanya LHLN ya, yang datang ke kami, ingin mendirikan, ternyata apa? Mereka sampai sekarang belum kami dirikan, belum kami restui. Kenapa? Karena mereka belum punya auditor halal. Begitu juga yang sedang mendaftar. Ada di daerah Eropa, ya, di Amsterdam, mereka juga belum punya auditor halal. Mereka tahu potensi bisnisnya itu, kalau hitungan rupiah saja ya, rupiah itu
sebuah lembaga halal luar negeri, LHLN, itu keuntungan per tahunnya semua di atas 100 miliar net bersih. Ya, net bersih. Saya jamin. Saya tahu. Saya tahu banget. Gimana nggak tahu, saya kepala badan. Saya audit dengan BPK. Ya, LHLN itu. Net. Baru saja kami audit satu LHLN di Eropa, satu tahun dia mendapatkan keuntungan, dia bilang 94 miliar rupiah. Satu LHLN. Ya, karena itu saya menyampaikan selamat kepada Anda sekalian. Anda orang mahal. Di luar negeri, seorang auditor halal itu di atas 50 juta hari ini. Ya, saya tahu juga soal itu. Karena itu, orang-orang seperti Limran, Abdul Qadir, Mumtaz, Ilman, Reni, April, Ika, Amelia, Alda, Sagita, Harmoko, Sulastri, Alibi, Anda yang mandiri ini adalah orang-orang hebat yang harus memperkenalkan diri Anda ke dunia internasional. Taruh di LinkedIn, taruh CV Anda, buat satu yang namanya TikTok atau Facebook atau Instagram, yang isinya Anda sedang mengaudit, yang isinya Anda sedang jalan, Anda sedang makan, Anda sedang duduk dengan pose halal, Anda sedang hampiri sebuah perusahaan yang belum halal, Anda sedang datang ke perusahaan yang sudah halal, Anda sedang lakukan tugas Anda, taruh di situ semua. Kenalkan di dunia internasional nama Anda. Hari ini teman-teman sekalian, demand terhadap auditor halal itu tinggi sekali. Sementara supply-nya itu kecil sekali. Ada jarak yang sangat besar di situ. Congratulations. Selamat. Anda orang masa depan. Sofik, Yan Aldo, ya, Mbak Ainun, Amel, Anda itu orang masa depan. Anda itu orang hebat gitu loh. Dunia membutuhkan Anda. Pak Nurul, ya, Permaisuri, Masya Allah, Permaisuri, luar biasa. Siapa rajanya? Iya. Ada. Ini tapi Adam Naufal nggak ada orangnya ini. Ainun juga Tulung Agung ini ya. Nggak Belum boleh ada, ini. Pak. Ya, Qurrat Ayun nggak boleh kalau nggak tampil ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Anda tuh orang mahal, Anda tuh orang hebat, Anda itu dicari dunia. Kenapa sekarang? Karena Anda belum memperkenalkan diri. Karena dunia sebentar lagi baru menerima halal secara internasional. Believe me. Pak Arifin, mereka diizinkan memasang gelar HE, halal expert, gitu loh. Bukan dari sisi pendidikan ya, non-akademis ya, tapi Anda memang orang-orang halal expert, sehingga dunia mengenal Anda, gitu. Lampirkan di Facebooknya, di Twitternya, di Instagramnya, di TikToknya, aktivitas-aktivitas Anda. Masuk ke LinkedIn. Lihat mana negara yang halal nih. Oh ini, kenalkan itu. Saat saya masih muda, kira-kira baru selesai S1 gitu ya. Saya tuh melamar di mana? Nggak kehitung. Sampai habis tabungan hanya untuk beli perangko. Ngirimkan lamaran. Kepada siapapun saya lamar. Gitu. Begitu selesai S2, sama saya lakukan lagi. Saya bikin, wah menarik banget tuh namanya anugerah. Saya bikin apa, saya kirim ke semua. Sampai habis semua, sampai jam tangan, apa saya jual-jualin hanya untuk beli perangko zaman itu. Ya, tahun 88, 89 gitu. Saya kirimkan semua gitu. Sehingga akhirnya saya mendapat beasiswa, saya mendapat kuliah S2, S3, dan seterusnya. Kirimannya tuh gila-gilaan gitu loh. Tapi sekarang saya baru menyadari bahwa yang tepat itu adalah sesuai dengan apa yang minat, apa yang kita suka, apa yang kita hobi.
Sehingga kita ketika dan seterusnya wawancaranya apanya semua menjiwai. Nah ini maka orang-orang seperti Imran Abdul Qadir, Mumtaz Ilham Reni, April Ika, Amelia, Alda Sagita, Harnoko, Sulasti, dan Alifi, Anda yang mandiri ini, I guarantee you, masa depan Anda itu in your hand. Anda tuh luar biasa gitu loh. Ya, yang lain pun demikian. Anda adalah para auditor. Ingat, ya, salah satu mendirikan lembaga halal luar negeri, dia harus memiliki auditor dan tidak bisa ditawar. Seorang auditor itu adalah harus seorang muslim dan muslimah. Karena itu saya bertanya tadi di awalnya. So kalau gitu, congratulations. Sekali lagi selamat. Anda adalah masa depan. Dan halal nantinya akan menjadi the one and the only. Kenapa? Karena di halal sudah memenuhi unsur higienis. Di halal sudah memenuhi unsur kebersihan. Di halal sudah memenuhi unsur kesehatan. Di halal sudah memenuhi unsur semua. Sehingga dengan satu hanya halal, semua mutu kualitas sudah terjaga. Bahkan makanan bergengsi itu halal. Kata orang Eropa, halal is elite food. Oke, selamat sekali lagi. Jangan kemana-mana, karena Anda sudah berada pada tempat yang tepat. Apa itu? Halal ecosystem. Congratulations. Kenalkan diri Anda ke dunia internasional dan nikmati sajian Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mementingkan makanan halal, khususnya bagi umatnya Nabi Muhammad SAW di seluruh penjuru dunia. Dan halal Indonesia untuk masyarakat dunia betul-betul bermutu tinggi karena logo kita ini sangat mahal, sangat tinggi nilainya di dunia internasional. Demikian, ya. Selamat kepada Pak Arifin dan kawan-kawan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Babe. Terima kasih, Babe. Ya, baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Yan Aldo Wiliantoro. Silakan Pak Aldo. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kelancaran di dalam pelatihan auditor halal, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'mitu masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanika. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan pelatihan auditor halal. Ya Allah, ya Rahman, lancarkanlah kegiatan kami hari ini. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan. Jadikanlah setiap aktivitas kami sebagai aktivitas yang Engkau ridhoi ya Allah, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah kepada kami semua. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas, maka anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang sedang kami jalani. Ya Allah yang Maha Pengampun, tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan dan kesalahan. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang mukmin sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Izin saya Ibu. live ya. Sukses Silakan teman-teman. Babe. Ya, Assalamualaikum. siap. Makasih, Dek. Waalaikumsalam. Terima kasih, Babe. Ya, Pak Yan Aldo, Pak Arifin, silahkan melanjutkan aktivitas. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ya orientasi. 15 menit lagi ya. Sisa waktu untuk saya menyampaikan orientasi ya.